Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Abadu bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahimi da'imil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu samada ala nabi khairi man wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabisa bila dinil haqi ghayra muhtadi. Wa ba'du falam birujubil ma'rifah min wajibilillahi isrina sifat. Allahu mawjudun qadimun laki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wa qaimul ghani wa wahidul qadirun muridun alimun bi kulli syai' sami'ul basir. Wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Faqudratun iradatun samun basar ayatul mukalamu samar. Wa jaizun bi fadlihi wa abdihi tarkun li kulli mumkinin kafirihi. Asala anbiya lawi fatana bisidki wa tablihi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi nafsin kahubi bil maradi. Ifatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Wal mustahilu biku kullu wajibin kafan bi khamsina bi hukmin wajibin. Tafsiru khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin. Fa haqiqatihum adamun ibrisun huludu masari wa ibrahimu kulli mutaba. Lutun wa ismailu ishaqun kada yaqubul yusufu wa ayyubu kada. Su'aibu haruna wa musa wa yasa Zulkifli dawudu sulaiman mutaba. Ilyasul Yunus Zakaria ya Isa wa Toha khatimun nabiyya alaihimus salatu wassalamu wa alaihim madamatil ayyamu. Wal malakul ladhi bila abin wa la abala surga wa la yamalahun. Tafsiru asli minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Israilu.
wa qabulu imanuna bi yaumin akhirin wajab wa kulli maka nabi minal ajab khatimatun bi dzikri baqil wajibi lima ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila abuhu abdullahi abdul muttalib hasimun abdu manabin yantasib wa ummuhu aminatu zuriyah adatu halimatu saniyah mauliduhu bi makkah amina wa fatuhu bi thayyibatal madinah atama qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu tajawaza sittina wa sab'atun awladuhu faminhum salasatun minadul kuritu famuqasim wa abdullahi wa watayyibu wa tahirun bidalidawu ghakabu atahu ibrahimu min sariyah fa ummuhu mariyatul qibtiyah wa ghairu ibrahimu min khadijah umsitatun fahudu bihim walijah wa arba'un minal insitul garurib wa murabbi lil jami'il garu fatimatuz zahra'u bangluha ali wa nahu masibani baduhum jali fazainabun wa ba'duha ruqayyah wa ummu kulsumin zakatul radiyah antis iniswatin wa fatul mustafa khuyyirna fatanan nabiyya mukafa aisyatun laha satun wa sayyidah safiyatun maimunah wa ramlah indun wa zainabun kada juwariya lil mu'minina ummahatul madiyah hamzatu ammuhu wa abbasu kada ammatuhu safiyatun zakutila wa qabla hijratin nabiyil isra min makkatil laylan li kursi hijra pada Israel rujul sama hatta ra'an nabiyyu rabbaka lama bi ghairi kaifin wa nisarin wa taran alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengaji kitab Aqidatul Awam bait 45 sampai ke 50. 6 bait akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ini masih dalam silsilah keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu pada bait ke-45 Hamzatun ummuhu wa abbasun kada. Selain kita tahu ada 7 putra putri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada 9 istri yang menemani sampai Rasulullah wafat, ada 2 istri yang meninggal sebelum Rasulullah meninggal, ada juga budak yang diperistri oleh Rasulullah. Kita juga harus tahu bahwa ada paman-paman Nabi dan bibi yang setelah kerasulan Muhammad SAW, mereka juga mengikuti jejak Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Di antaranya adalah Hamzatun ammuhu wa abbasun kada. Yang pertama ada Hamzah dan Abbas yang merupakan paman dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Paman itu artinya apa? Paman apa paman? Paman teh? Hah? Adiknya bapak, mentua kakaknya bapak. Nah,
paman, yaitu namanya Hamzah dan Abbas. Sedangkan ammatuhu Sofiyatun la tuhbida. Sedangkan ada juga seorang bibi yang bernama Sofiyah yang selalu patuh kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini 3 dari sekian banyaknya paman Rasulullah SAW yang akhirnya ikut memeluk agama Islam. Karena kita tahu ada seorang paman Nabi Muhammad SAW yang sampai akhir hayatnya tetapi belum menerima hidayah, yaitu siapa? Abu Thalib. So, Abu Thalib kurang kemana? Setiap kali ada yang menyerang Nabi Muhammad, Abu Thalib selalu membela. Abu Thalib orang yang selalu ada di samping Rasulullah ketika ada yang menghujatnya. Tetapi yang namanya hidayah itu tidak diberikan oleh manusia, tetapi diberikan oleh Allah. Dan hidayah begitu. Hidayah itu hanya diberikan oleh Allah. Abu Thalib walaupun selalu bersama Rasulullah, tetapi sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak masuk Islam. Nah, jumlah semua paman dan bibinya itu kalau dijumlahkan, dari pamannya itu ada 12 dan bibinya itu ada 6. Jadi berapa jumlahnya? 18. Nah, di antara itu ini 3 paman dan bibi yang senantiasa membela Rasulullah. Ada paman Hamzah, paman Abbas, dan bibi Sofiyah. Selanjutnya pada bait ke-46 sampai 50 ini adalah kisah tentang diisrokan dan dimi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabla hijratin nabiyil isra min Makkah lailan litusyidra. 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ini Rasulullah telah diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah. Ada satu peristiwa kenapa Rasul diisra mi'rajkan, yaitu karena pada tahun itu orang-orang yang selalu mencintai Rasul itu meninggal dunia. Siapa saja? Yang pertama ada istrinya, yaitu Siti Khadijah, dan yang kedua ada kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Makanya 1 tahun sebelum hijrah itu dikenal dengan yang namanya Amul Hasna, artinya hari kesedihan, tahun-tahun kesedihan. Makanya Allah menghibur kanjeng Nabi Muhammad dengan diisrokan dan dimi'rajkan. Isra artinya al-Isra min Makkah lailan liqudsin. Isra perjalanan malam. Lain tapi lain jalan-jalannya, jalan di mana beda. Isra itu perjalanan malam dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Haram teh? Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Masjidil Aqsa di mana? Di Lakbok. Bukan di Madinah. Masjidil Aqsa itu di Palestina. Cik, sabar jauh di Mekah ke Palestina. Jauh bisa. Apalagi zaman dulu belum ada yang namanya kendaraan mobil, belum ada motor, belum ada pesawat. Kabayang, sabar juga. Nah, jauhnya sudah kalakbok apa? Bukan lakbok dari mana? Sina jalan-jalan ke lakbok malam-malam. Sabar jangan ke lakbok. Disakitulah lah. Bapak nama kerja setengah jam ke sekolah ke lakbok. Jangan motor, anu ngabrak siap kemana? Pemalu jalan kaki, nyampe masa malam. Nyampe sih. Tempor lah ya. Itu. Karena orang percaya tuh ayat Rasulullah harus percaya, ya. Kemudian ba'da Isra'in uruj
Nabi Muhammad itu urujun bersama dimi'rajkan ke langit. Maka mi'raj itu adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, bahkan yang paling atas namanya apa? Sidratul Muntaha. Hatta ra'an Nabi Rabbal Kalaman, sampai Nabi Muhammad itu di Sidratul Muntaha itu langsung bertemu Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kalama, dan langsung berbicara berdua. Cok aina bayangkeun nantinya lamun kata akal manusia itu pasti mustahil kan, dalam satu malam kok bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke langit ketujuh, mustahil sekurang mah. Tapi mah karena kekuasaan Allah itu mungkin saja terjadi. Sekarang beginilah, anggap ini kalian 10 orang ini adalah semut. Ada semut sebelum naon? Sakit semut. Nah, di sini elang sebagai semut yang paling kecil, tiba-tiba dia jalan-jalan ke bandara. Dia nggak sengaja naik rodanya, kemudian ikut masuk ke tangga pesawat. Ikut terbanglah si elang, bus, dari Bandung ke Bali. Dari Bali tidak turun, pulang lagi ke Bandung lagi. Terus elang cerita, teroris, saya barusan dari Bali, cik percaya tuh. Wah, waduh, kumaha bisa ke Bali? Si elang untuk itu misal. Itu kalau diibaratkan perjalanan dulu Nabi di Isra Mi'rajkan. Setelah pulangnya, setelah selesainya Rasulullah kembali ke Mekah, Rasul menceritakan, umatku, saya baru saja diisrokan, di Mi'rajkan dalam satu malam. Maka apa tanggapan orang-orang Mekah pada saat itu? Semuanya tidak ada yang percaya, kecuali satu orang, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena Abu Bakar apa? Selalu percaya terhadap apa yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti tadi, andai kalau elang pulang lagi ke Bandung kemudian ngomong, ayo Aidan, orang pergi ke Bali. Lah, naon di Bali? Karena naon? Terpercaya. Padahal ada yang namanya perantaraan. Seperti tadi, elang bisa ke Bali ternyata naik pesawat. Nah, Nabi Muhammad pun semakin cepatnya karena diberi fasilitas. Apa fasilitasnya? Yaitu kendaraan yang disebut dengan buruk, kendaraan yang cepatnya melebihi kilat. Cepet, sakuman cepetna, terus bayangkan sakuman cepetna. Nah, bulat, ada kilat, cepet. Timana pertama ke ciri, kamu buat kayak kilat. Kamu tukang paket gitu gua ya. Tukang paket, payu, payu dia JMT, JNE si cepat, LS cepat deh. Nah, ID Express, sebenarnya Express, keborok mah. Itu, mulai bandingan kita mau jemborok mah. Nah itu kejadian Isra Mi'raj itu ibarat seperti itu, seekor semut yang tiba-tiba menceritakan, saya telah jalan-jalan keliling dunia dalam satu hari. Mau percaya teman-teman? Lah, waduh. Itu. Padahal itu karena ada perantaranya, sama seperti Isra Mi'raj, karena kuasa Allah bisa saja. Kalau kata Allah kun, maka fayakun, maka jadi. Oh, sini. Min ghairi kaifin wal hisar wa farad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Ya, tidak akan kebayang oleh kita ketika Rasulullah berbicara dengan Tuhannya, dengan Allah, langsung Allah memberikan perintah yang namanya salat. Berapa waktu? 50 waktu.
waktu. Terus Nabi turun ketemu Nabi Musa. Muhammad, naon perintah Allah teh? Saya suruh menyampaikan saya harus sholat 50 waktu. Kembali kamu ke sana, minta keringanan, minta dispensasi, turunkan jadi 45. Naik ke Allah, saya tidak akan kuat umat saya kalau 50, turunkan 45, diturunkan. Turun dari ketemu lagi dengan Nabi yang lainnya, 45, muat kuat. Terus sampai berapa kali? Sampai 5 waktu. Pas 5 waktu ketemu lagi masih, ya Muhammad, tolong turunkan lagi dalam 5 waktu. Umatmu gak akan kuat, 1 waktu saja. Tapi apa kata Rasulullah? Saya sudah malu, minta izin terus, minta dispensasi terus. Akhirnya sampai sekarang perintah sholat itu 5 waktu. Sekarang buktinya apa kata Rasulullah? Bahwa umat Rasul itu disuruh 5 waktu saja. Hese, benar tuh. Sok di dunia ya, anu Islam banyak anu sholat 5 waktu, apa banyak minta? Banyak minta, maka benar. Cek Nabi terdahulu, Muhammad mau kuat umat hidup mah. Foto kapal yang kurang 50 waktu, siap kumaha itunya 50 waktu, itu 5 waktu aja sudah susah. Nah setelah itu wabailahul ummata bil isra wa fardi khamsatun bilang biro. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya terkait kejadian Isra dan perintah wajibnya sholat 5 waktu. Aina kieu ya. Kalau misalkan ada di perusahaan ayah bos, direkturnya, di bawah direktur apa? Manajernya, di bawah manajer apa? Kepala unit, sampai paling bawah apa? Karyawan. Sekarang kalian bedakan antara kalau karyawan diperintah oleh kepala unit, karyawan diperintah oleh manajer, dan karyawan diperintah langsung oleh bosnya. Cik kira-kira yang bakal seragam yang diperintah siapa? Bosnya derajatnya lebih tinggi. Aina misal karyawan diperintah untuk menulis surat undangan dengan manajernya dulu. Ya, itu sekalian nanti antarkan ke sana. Ya, siap manajer. Tiba-tiba bosnya datang. Hei, kamu ikut saya meeting. Kira-kira si karyawan berangkat kemana? Meeting. Ya. Nah inilah satu perintah yang mana Nabi Muhammad mendapatkan perintah langsungnya hanya dari Allah. Sedangkan perintah yang lain itu dari siapa? Melalui perantaraan malaikat Jibril. Ilmu langsung kata Allah, Muhammad sholat. Tapi isi sholat teh ayat kami sholat bari kumaha nuntutan. Makanya di surat Al-Ma'un ayat disebutkan tentang ciri-ciri pendusta agama, bahkan fawailul lil musallin, maka celakanya orang-orang yang sholat. Tuh nu sholatnya masih kira celaka. Ya tenaun alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang sholatna kumaha? Lalai teh kumaha? Nyepele ke sholat. Barang datang waktu subuh, ananda masih tumbuh, tuh tinggalin sholat subuh, nu kitu jalma tepuguh dan gede. Barang datang waktu lohor, idan masih keneh molor, tuh tinggalin sholat lohor, nu kitu jalma sakalor. Sakalor itu teh. Barang datang waktu asar, habib menuju di pasar, tuh tinggalin sholat asar, nu kitu jalma kasasar tuh sholat asar mah. Barang datang waktu maghrib, udah kisah nolak udah detik. Nah udah gitu baru tubuh dandan
karena apel tinggal sholat maghrib begitu anakna jurid yang kita ini malam minggu ada barang datang waktu isya akhir jam malam nagaya tinggal sholat isya begitu incuna kuya kita cak Quran fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang harus sholatnya dah itu. Makanya ketika bapak lakukan mata berisra wafat di bangsatin bilang kiro, ketika diceritakan kejadian Isra diperintahkan pada waktu laqad faza siddiqun bitasdiqi lahu. Tidak ada yang percaya kecuali satu orang yang membenarkan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wa bil uruji sidqa wa fa'ahlahu, hanya Abu Bakar di situ yang menyetujui dan membenarkan apa yang terjadi pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang makanya kita juga harus percaya bahwa kanjeng Rasulullah pernah diisrakan dan dimi'rajkan. Nah, itu materi dari awal kemarin, dari pertama, dari mulai menjelaskan sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil dan sifat jaiz, kemudian sifat wajib Rasul, mustahil dan jaiz Rasul, nama-nama 25 nabi, nama-nama malaikat, nama-nama kitab, hari akhir, kemudian keluarga kanjeng Nabi dari mulai ayah, ibu, anak-anak, istri, paman, dan terakhir di Nabi ini di akhir menjelaskan tentang kejadian Isra Mi'raj. Itu semuanya adalah salah satu pelajaran yang wajib diketahui oleh kita selaku orang-orang awam supaya kita tidak menjadi orang yang sesat, ya. Nah, besok di akhir dari bait ke-51 sampai akhir itu adalah sebuah penutup dari kitab Aqidatul Arab ini, dan diharapkan besok semuanya membawa sebuah pulpen, ya. Nah, bawa pulpen, ya. Akan cek selama 17 hari ini, merhatikan ke gitu. Memperhatikan ke apa? Wah, parah, ya. Paling nanti ya manualnya ulah ngecit, ngecit bisaan tidak ngecit satu subuh pekor memperoleh. Oh, ngecit itu ijam tuh, tadi tuh jamnya. Misalkan ngecit sekemampuan kalian, seingat kalian. Mau tahu sebelum mana 17 hari ini kita belajar kitab Aqidatul Awam sudah seperti apa. Besok kita hatam kitab Aqidatul Awam, kemudian malam hari ke-19 kita akan lanjutkan 12 hari terakhir kita mengaji kitab Al-Lala. Al-Lala. Ada nanti akan diberikan seperti ini lagi supaya lebih mudah untuk dipelajarinya. Al-Lala adalah kitab Nazoman Taklim Muta'alim yang sudah kita pelajari pada tahun kemarin, supaya ingat tuh siapa hidup mah disebutkan barho. Naon barho teh? Barho, bubat dia logot langsung poho gitu. Nah, gitunya ulah sampai siga gitu. Sadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.